Liga 1 selangkah lagi bergulir. PT LIB terus kampanyekan supporter di rumah saja. Bergulirnya kembali kompetisi sepak bola di Indonesia sepertinya tinggal menunggu waktu. Pihak kepolisian pun sepertinya segera memberikan izin. Namun dengan syarat PSSI dan PT Liga Indonesia baru mampu mengatur masalah supporter. Sebelum roda kompetisi sepak bola Indonesia kembali berputar, ada satu catatan penting yang harus menjadi perhatian serius PSSI dan PT Liga Indonesia baru selaku operator kompetisi. PSSI dan PT LIB harus memastikan jika supporter tidak akan datang untuk menyaksikan pertandingan di stadion karena kerumunan di masa pandemi COVID-19 dilarang. Untuk itu, Direktur Utama PT Liga Indonesia baru Ahmad Hadian Lukita pun menegaskan komitmennya bersama PSSI untuk menjaga hal tersebut. Berbagai langkah telah disiapkan dan sudah dipaparkan di hadapan Polri, Menpora, dan Satgas Covid beberapa hari lalu. Yang lebih ditekankan untuk itu tentang supporter. Pemerintah sekarang lagi PPKM Mikro di tingkat RT atau RW. Harus kampanye lebih intens untuk nonton di rumah saja, ucap Ahmad Hadian Lukita. Permasalahan supporter menjadi krusial karena bila ditemukan satu pelanggaran protokol kesehatan, bukan tidak mungkin izin dari kepolisian akan dievaluasi. Kalau ada nobar di kantor RT RW, di sana yang akan tanggung jawab. Kalau ada seperti itu bisa dievaluasi dan bisa ditinjau kembali untuk izin sepak bola. Semua sudah oke, tinggal dilengkapi saja. Masalah izin akan dibahas lagi pekan depan untuk proposal baru, tutup Lukita. Aji Santoso kepincut dengan sejumlah pemain asing yang melamar ke Persebaya. Kompetisi di Indonesia yang tak kunjung bergulir membuat Persebaya Surabaya ditinggal 4 pemain asingnya. Beberapa di antaranya memilih mundur dan ada juga yang kontraknya berakhir. Keempat pemain yang angkat kaki dari Persebaya adalah David da Silva, Makan Konate, Mahmud Aid, dan Arin Williams. Mereka juga sudah mendapatkan klub baru di luar negeri. Namun, upaya Persebaya untuk mencari pengganti nampaknya tidak akan sulit, sebab tim kebanggaan kota pahlawan itu mendapatkan banyak tawaran pemain asing dari agen. Hal itu dibenarkan oleh Aji Santoso. Pelatih yang akan tetap menukangi Persebaya pada musim 2021 itu mengaku masih menginventarisasi nama-nama pemain yang ditawarkan. Bahkan, juru taktik asal Kepanjen Kabupaten Malang tersebut mengatakan dari beberapa tawaran yang masuk, sudah ada yang sesuai dengan keinginannya. Ya, masih saya tampung semua walau sudah ada yang menarik hati saya. Masalah pemain asing, kata ex-gelandang Persebaya itu kepada Bolanet. Pemain yang membuat Aji kepincut tampaknya juga bukan hanya satu orang. Dia mengindikasikan dari lini serang hingga pertahanan sudah ada yang sesuai kriterianya. Hampir semua posisi. Mantan pelatih Arema FC dan Persela Lamongan itu menambahkan. Artinya, pada kompetisi musim 2021, Persebaya juga akan merekrut bek asing. Sebelumnya, Aji hanya menggunakan jasa pemain import untuk posisi gelandang dan penyerang. Madura United amankan 28 pemain jelang bergulirnya Liga 1 2021. Madura United menyatakan bahwa telah mengamankan anggota skuadnya yang berjumlah 28 pemain untuk menyambut persiapan bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2021. Komposisi itu sebagian besar merupakan para penghuni skuad pada musim 2020 lalu, sehingga bisa dibilang skuad MU tidak akan mengalami banyak perubahan hingga 95% pada musim ini. Untuk kontrak pemain, aman-aman saja. Total ada 28 pemain, ujar Direktur Madura United, Haruna Swemitro. Jumlah itu tak hanya para pemain lokal saja, tapi juga asing. Selain itu, juga ada pilar naturalisasi seperti Alberto Gonçalves alias Beto, dan sebelumnya sempat dipinjam Sriwijaya FC jelang lanjutan kompetisi Liga 2 musim lalu. Ke-28 pemain itu, termasuk Beto, 4 pemain asing juga aman-aman saja, sambung dia. Pada Liga 1 musim 2020 lalu, Madura United berkekuatan 29 pemain dengan 4 diantaranya pemain asing. Dari jumlah itu,
3 diantaranya memilih berpisah dengan alasan berbeda. Emmanuel Oteosikba dari Ghana jadi pilar asing yang hengkang dalam renegosiasi kontrak yang diikuti striker naturalisasi Greg Nokolo. Sementara Syahrian Abimanyu menjadi proyeksi jangka panjang Johor Darul Takzim Malaysia. Borneo FC lepas 5 pemain, pinjamkan Nuridin Davronov. Manajemen Borneo FC secara resmi melepas 5 pemainnya, yakni Makarius Suruan, Andri Mulyadi, Dedi Hartono, Ulul Azmi, dan Al-Jufri Daud berdasarkan hasil evaluasi jajaran pelatih. Manajer Borneo FC, Farid Abu Bakar, tak memberikan detail alasan mengapa melepas 5 pemain tersebut. Mereka tak akan menjadi bagian tim berjuluk Pesut Etam untuk kompetisi 2021. Ya, hari ini kami mengumumkan bahwa Makarius, Andri, Dedi, Ulul, dan Jufri kontraknya tidak akan diperpanjang, ujar Farid. Menurutnya, keluar masuknya pemain menjadi hal yang lumrah dalam dunia sepak bola. Hal ini diperuntukkan demi menciptakan skuad yang ideal dalam mengarungi kompetisi. Ia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada 5 pemain tersebut atas dedikasinya selama berseragam tim asal Kalimantan tersebut. Terima kasih karena sudah menjaga keluarga Borneo FC. Semoga mereka bisa sukses di klub barunya nanti, kata dia. Selain tak memperpanjang 5 pemain, Borneo FC juga meminjamkan pemain asing Nuridin Davronov ke klub asal Tajikistan, FC Istiqlal, hingga Agustus mendatang. Ya benar, kita meminjamkan Nuridin Davronov ke klub Tajikistan, FC Istiqlal, sampai bulan Agustus 2021 mendatang, ucap Farid. Nuridin memang menjadi salah satu pemain yang kontraknya diperpanjang pada Desember lalu. Namun, karena Liga Indonesia masih belum menemui titik terang kapan akan dimulai, Borneo memutuskan untuk meminjamkan. Dengan dipinjamkannya Nur ini, membuat kondisi fisik dia akan jauh lebih baik ketimbang harus berlatih sendiri. Apalagi FC Istiqlal bakal berlaga di AFC Cup selanjutnya. Selama menjalani masa peminjaman, Nur diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi FC Istiqlal. Tak lupa, pemain 30 tahun itu diminta untuk dapat menjaga kebugarannya agar terhindar dari cedera. Sehingga sekembalinya ke Samarinda, Nur dapat langsung bermain untuk Borneo FC Samarinda. Semoga bisa membantu Istiqlal berprestasi dan dalam kondisi prima ketika kembali ke Samarinda, tutup Farid. Kontrak peminjaman Nuridin Davronov di Borneo FC akan habis pada 5 Agustus 2021. Namun, pemain itu bisa ditarik kembali setelah 30 April jika bergulirnya Liga 1 musim 2021 ini telah dipastikan.